Film ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik, populer, dan kaya raya. Gadis itu bernama Cher Horowitz. Ia juga mempunyai ayah yang sangat terkenal. Kehidupannya sudah pasti terlihat sangat sempurna. Tapi di balik kesempurnaan itu, apakah Cher Horowitz mempunyai masalah dalam keluarganya? Atau apa yang sebenarnya ia cari dalam kehidupannya itu? Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang gadis remaja yang bernama Cher Horowitz. Ia tinggal bersama ayahnya di Beverly Hills, yang merupakan salah satu kawasan termewah di Amerika Serikat. Dia tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang pengacara yang sangat terkenal. Dan sebagai seorang remaja, Cher hidup dalam kemewahan dan tidak kurang apapun soal materi. Namun hal ini tidak menjadikan Cher menjadi gadis sombong seperti pada umumnya. Namun ia mengenal ayahnya sebagai sosok yang sangat galak, bahkan pembantu mereka selalu takut pada ayahnya itu. Di balik kemewahan yang ia rasakan, ada satu hal yang tidak ia miliki, yaitu kehadiran seorang ibu. Ibunya telah meninggal saat ia masih bayi, dan setiap harinya untuk mengobati kerinduannya, Cher selalu mengajak bicara lukisan ibunya yang tertempel di dinding. Selain tinggal bersama ayahnya, Cher juga mempunyai seorang kakak tiri yang bernama Josh. Ya, diketahui ayahnya mempunyai hubungan gelap dengan wanita lain, dan Josh pun hadir di tengah kehidupan mereka. Awalnya Cher tidak begitu menyukai kehadiran Josh. Namun, semakin lama, akhirnya ia pun bisa berdampingan dengan kakak tirinya tersebut. Di sekolah, Cher mempunyai seorang sahabat yang bernama Dion. Keduanya mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama tertarik dalam bidang fashion. Mungkin inilah yang membuat Cher dan Dion semakin akrab. Di pagi itu, Cher menjemput Dion yang juga tinggal di sebuah rumah mewah. Terlihat penampilan Dion ini yang jauh berbeda dengan remaja pada umumnya. Namun inilah salah satu cara Dion mengungkapkan rasa sukanya pada bidang fashion. Setiap harinya Cher akan menjemput Dion dengan menggunakan mobil pemberian ayahnya. Namun sebenarnya Cher ini belum mendapatkan SIM karena ia belum bisa mengendarai mobil dengan baik. Sesampainya di sekolah, keduanya bertemu dengan Murray, pacarnya Dion. Ya, dapat dilihat juga beginilah penampilan remaja yang sedang populer pada saat itu. Setiap harinya Murray selalu mengejek pacarnya tersebut, dan gak jarang juga mereka selalu meributkan hal-hal yang sangat kecil. Nasib baik sepertinya selalu berpihak pada Cher. Selain menjadi gadis cantik dan kaya, ia juga mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dibandingkan dengan orang lain. Saat itu secara tiba-tiba Cher diminta untuk berpidato di depan kelas. Tanpa rasa ragu, Cher pun segera maju ke depan dan memberikan pidatonya. Saat itu terlihat hampir semua anak di kelas tidak memperhatikan Cher kecuali gurunya yang bernama Mr. Wendell Hall. Di kelas tersebut, Cher juga dekat dengan beberapa anak lain seperti Elton, si populer, hingga Travis yang hampir setiap hari melakukan hal tidak terduga, dan dia membuat Mr. Hall selalu memarahinya. Setelah pulang sekolah, Cher pun melihat Josh yang sudah berada di rumah mereka. Saat itu Josh pindah ke rumah tersebut karena ingin melanjutkan perguruan tinggi. Awalnya Cher memang tidak terlalu menyukai kehadiran Josh dan membuat mereka berdebat kecil-kecilan. Namun gak lama kemudian ayahnya pun datang dan membela Josh dengan mengatakan kalau Josh sudah punya masa depan tidak seperti dirinya. Like to see you have a little bit of direction. I have direction. Yeah, towards the mall. Beralih ke adegan selanjutnya, ternyata kepercayaan diri Cher saat bicara di depan kelas tidak membuat nilainya menjadi bagus. Hal ini pun membuat Cher takut dimarahi oleh ayahnya. Untuk mencegah hal ini, dia dan Dion mencari cara untuk memperbaiki nilai mereka. Bukan belajar lebih giat lagi, tapi ia berencana menjodohkan Mr. Hall dengan salah satu seorang guru yang bernama Miss Toby. Ia merasa kalau Mr. Hall ini sedang kesepian dan butuh pasangan.
Hal inilah yang menyebabkan Mr. Hall memberikan nilai yang jelek pada mereka. Hal pertama yang mereka lakukan yaitu mengirimkan surat kepada Miss Toby dan bertingkah seolah-olah surat tersebut dikirimkan oleh Mr. Hall. Awalnya si Miss Toby ini tidak menanggapi surat tersebut, tapi semakin lama ia pun menjadi luluh dan keduanya pun jatuh cinta. Mr. Hall yang tadinya sangat keras dan pelit memberikan nilai pada murid di sekolahnya pun akhirnya berubah. Sejak Mr. Hall dan Miss Toby semakin dekat, hal ini juga berpengaruh pada nilai Cher dan teman-temannya. Setelah melihat perubahan nilai yang didapatkan putrinya tersebut, ayahnya Cher pun bangga padanya. Suatu hari saat Cher dan teman sekelasnya sedang menjalani kelas olahraga di lapangan, mereka kedatangan seorang murid baru yang bernama Tay. Dibandingkan dengan murid pada umumnya, Tay terlihat lebih culun, sehingga hal ini membuat dirinya ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya tersebut. Di sisi yang berbeda, Cher yang kasihan pada Tay akhirnya memasukkan ke dalam circle pertemanannya. Bukan hanya menjadikan sebagai teman, namun Cher dan Dion juga mencoba mengubah penampilan Tay sehingga ia terlihat seperti modis dan enak dilihat. Saat keduanya sedang berolahraga dan mereka membaca beberapa buku, tiba-tiba Josh pun datang menghampiri mereka. Saat itu Cher pun mengatakan pada Josh kalau ia ingin melakukan sesuatu kebaikan pada umat manusia. Namun Josh sama sekali tidak menanggapinya dengan serius dan selalu memberikan jawaban yang tidak masuk akal. Waktu pun terus berlalu dan kini penampilan Tay pun berubah sehingga ia menjadi pusat perhatian anak-anak. Tentu saja Cher sangat bangga dengan pencapaian yang ia dapatkan tersebut. Di saat yang sama, Travis memberikan kartu undangan kepada mereka untuk datang ke sebuah pesta. Sesampainya di sekolah, Cher dan teman-temannya pun terlihat berfoto bersama. Dan pada saat yang bersamaan, terlihat seorang anak yang bernama Elton sedang bersama mereka. Tay yang masih sedikit sungkan untuk bergabung dengan circle tersebut memberi jarak sehingga mereka tidak terlalu dekat. Namun Elton segera menariknya sehingga mereka bisa lebih berdekatan. Doesn't she look classic? Yeah, she's beautiful. She's like one of those Botticelli chicks. Setelah kejadian ini, Dion pun mengatakan kalau Elton menyimpan foto Tay di lokernya. Mereka mengira kalau Elton mulai menyukai Tay, sedangkan Tay memang sudah tertarik pada Elton. Di sini, Cher yang hobi menjodohkan orang lain pun, ia mempunyai rencana. Saat di pesta nanti, ia berencana untuk menjodohkan Tay dan juga Elton. Namun sesampainya di pesta tersebut, rencana Cher untuk menjodohkan Tay dengan Elton malah gagal. Saat mereka sedang asyik menikmati pesta, Elton bergabung dengan mereka dan mendekati Cher. Namun saat itu, Cher tidak menyukai Elton dan ia pun marah saat ia mencoba mengambil kesempatan. Setelah pesta berakhir, Elton pun menawarkan untuk mengantarkan Cher pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Elton mengungkapkan kalau ia sebenarnya lebih menyukai Cher dibanding Tay. Ia pun mencoba memberanikan diri untuk mencium Cher. Namun, Cher yang sama sekali tidak menyukai Elton segera menolak dan keluar dari mobilnya. Di saat yang sama, Cher pun akhirnya ditinggalkan Elton. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang pria asing muncul begitu saja dan merampok Cher. Di saat itu, Cher sama sekali kebingungan untuk meminta bantuan. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya ia pun segera menelpon Josh dan memintanya untuk segera menjemputnya. Padahal saat itu Josh sedang berduaan dengan pacarnya. Keesokan harinya, Cher kembali bertemu dengan teman-teman di sekolahnya. Ia melihat Tay yang bersedih karena menganggap Elton tidak menyukainya disebabkan pinggangnya yang terlalu kecil. Namun mereka menyela dan mengatakan kalau Elton terlalu sombong dan Tay pastinya terlalu baik untuknya. Untuk menyenangkan hatinya Tay, mereka pun mengajak Tay jalan-jalan, berbelanja, dan makan di sebuah restoran. Namun sejak saat itu usaha Cher untuk menjodohkan Tay tidak berhenti sampai di situ saja. Ia mencoba untuk mencari pria lain untuk sahabatnya tersebut hingga akhirnya ia bertemu dengan pria yang bernama Christian. Christian adalah salah satu teman sekelasnya yang jarang hadir di kelas. Melihat tampang Christian yang lumayan, niat Cher untuk mencari pengganti Elton pada Tay pun diurungkan. Ia malah mencoba mencari perhatian agar Christian menyukainya.
Ia mencari cara agar Christian tahu kalau ia diminati oleh banyak orang, mulai dari mengirim bunga, coklat, bahkan surat untuk dirinya sendiri. Melihat hal ini sepertinya Christian mulai tergoda. Sejak saat itu, ia dan Cher pun semakin dekat. Ia bahkan memberanikan diri untuk menjemput Cher dan mengajaknya keluar. Saat Christian menjemput Cher, ayahnya yang biasa selalu berada di luar, kini tiba-tiba mempunyai banyak kasus yang harus diselesaikan di rumah. Bahkan, Josh harus membantunya. Saat Christian sudah sampai di sana, ayahnya tidak mampu membukakan pintu dan memintanya untuk menunggu di luar saja. Namun Cher meminta agar kakak tirinya tersebut membantunya kali ini saja. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Josh pun membukakan pintu untuk Christian. Gak lama kemudian Cher pun turun dengan mengenakan baju yang super ketat. Saat itu, Josh terlihat tidak menyukai apa yang dikenakan adik tirinya tersebut dan mengadukannya kepada ayahnya. Akhirnya ayahnya meminta Cher untuk mengenakan baju yang lebih pantas. Setelah keduanya pergi, Josh terlihat mengacaukan pekerjaan ayahnya tersebut sehingga ayahnya meminta Josh untuk pergi saja ke pesta. Di saat itu Josh berjanji untuk mengawasi adiknya. Sesampainya di pesta, Cher dan Christian pun menikmati pesta tersebut seperti biasanya dengan menari dan minum bir. Di saat yang sama, Tae pun yang juga berada di sana mencoba mendekati keduanya. Saat itu Cher terlihat sangat mengagumi Christian karena sikap Christian yang bahkan tidak mau digoda wanita lain. Tentu saja hal ini membuat Tae sedikit iri dan menginginkan seseorang seperti dirinya. Gak lama kemudian mereka pun menyadari bahwa Josh yang berada di tempat tersebut melihat Tae yang sedang sendirian. Josh mengajak Tae menari bersama yang membuat Cher sedikit bahagia. Pertemuan pertamanya di luar kelas dengan Christian membuat Cher semakin menyukainya. Ia bahkan mencoba mempersiapkan dirinya untuk terlihat lebih baik saat Christian mencoba mendekatinya kembali. Di saat itu Christian pun datang kembali menemui Cher di rumahnya. Karena malas untuk keluar jalan-jalan, Christian meminta mereka untuk menonton film saja. Di sini terlihat kalau Cher mencoba untuk menggoda Christian, namun Christian sama sekali tidak meliriknya dan lebih fokus pada adegan dua pria yang sedang berbicara di televisi tersebut. Hal ini pun membuat Cher heran, mengapa pria tersebut tidak meliriknya sama sekali, padahal Cher sama sekali tampak sempurna dan tidak mempunyai kekurangan apapun. Keesokan harinya, Cher pun membicarakan hal ini dengan Murray. Mendengar cewek yang menyukai Christian membuatnya tertawa karena ternyata Christian adalah seorang penyuka sesama jenis. Jadi wajar saja kalau Christian tidak meliriknya dan tidak tertarik dengan godaan wanita di pesta. Di saat yang sama, mereka baru menyadari kalau mobil yang mereka kendarai masuk ke jalan tol. Di saat itu kendaraan di sekitarnya sangat cepat sehingga mereka berada dalam bahaya. Murray yang melihat mobil disetir oleh Dion pun mencoba untuk menenangkan pacarnya tersebut hingga akhirnya mereka bisa selamat. Gak lama kemudian Murray segera memeluk Dion karena dia melakukan hal yang cukup hebat sehingga mereka bisa selamat. Melihat kemesraan Dion dan Murray ini akhirnya membuat Cher tersadar kalau selama ini ia kesepian dan membutuhkan kekasih. Setelah mengetahui identitas Christian, tidak membuat Cher berhenti bergaul dengannya. Ia malah semakin dekat dengan Christian karena Christianlah yang bisa menemaninya berbelanja dan mereka mempunyai selera yang sama. Saat keduanya sedang berbelanja, tanpa diduga mereka melihat Tae sedang dikerjai oleh dua pria asing yang membahayakan nyawanya. Di saat itu tiba-tiba Christian bertindak lebih gentle dan segera memarahi kedua pria tersebut, sementara Tae berlari memeluk Cher. You okay? Yeah, You sure? I'm fine. Yeah, Keesokan harinya, Cher merasa ada yang aneh dengan sahabatnya tersebut. Setelah kejadian semalam membuat Tae berubah menjadi gadis populer dan menjadi perhatian banyak orang. Bahkan Dion, sahabatnya sendiri, meminta nasihat pada Tae dan di sini kita bisa melihat kalau Cher merasa dirinya tergantikan oleh Tae. Setelah jam sekolah berakhir, Cher pun harus mengikuti les untuk mendapatkan SIM. Namun di hari itu ia tampak mengalami kesialan yang bertubi-tubi.
Mulai dari bajunya yang tidak bisa ditemukan, ugal-ugalan saat mengikuti tes hingga ia gagal mendapatkan SIM tersebut. Dan sesampainya di rumah, ia melihat Tae dan Josh yang sudah menunggunya. Tujuan Tae karena adalah untuk meminta bantuan Cher untuk mendapatkan Josh. Mendengar hal ini pun membuat Cher bertingkah aneh. Sebelumnya ia sangat khawatir dengan Tae yang tidak mendapatkan pasangan, namun kini ia malah mengatakan kalau Josh dan Tae sama sekali tidak mempunyai kecocokan. Mendengar hal tersebut membuat Tae menjadi marah. Ia juga mengejek Cher yang tidak pernah berpacaran dan tidak punya SIM. Oleh sebab itu, ia merasa tidak seharusnya mendengarkan Cher soal hubungan. Mendengar hal ini membuat Cher menjadi sakit hati. Matanya berlinang dan seolah-olah ingin menangis. Gak lama kemudian, Tae pun akhirnya meninggalkan Cher sendirian. Sejak saat itu, Cher pun merasa ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Ia mencoba mengingat kembali semua yang ia sudah alami. Ia salah paham soal Elton dan Christian. Sekarang Josh membencinya. Ia merasa tidak seharusnya ia menghalangi Josh dan sahabatnya tersebut. Namun di saat yang sama, ia juga merasa seolah-olah tidak bisa merelakan Josh. Padahal Josh bukan siapa-siapa. Josh tidak sehebat itu. Dan bisa dikatakan Josh sangat buruk dalam beberapa hal. Namun setelah menyadari beberapa hal, akhirnya Cher pun menyadari kalau ternyata ia menyukai Josh, kakak tirinya sendiri. Menyadari dirinya menyukai Josh, Cher pun akhirnya bertekad untuk berubah. Kini ia jauh lebih baik saat berada di samping kakaknya tersebut. Ia juga mencoba menguasai hal-hal yang disukai Josh. Bahkan, Cher juga mengikuti kegiatan amal dengan membantu orang yang terkena bencana. Sikap Cher yang berubah ini pun membuat ayahnya menjadi heran dan mengira kalau Josh lah yang mempengaruhinya. Saat mengikuti kegiatan amal, Travis yang tadinya bertingkah aneh, kini menjadi lebih normal. Saat itu Travis terlihat mengundang Cher untuk melihatnya di ajang pertandingan skateboard. Saat berada di sana, ia kembali bertemu dengan Tae. Kini keduanya telah menyadari kesalahan masing-masing dan mereka pun saling meminta maaf serta memperbaiki hubungan mereka. Keesokan harinya, Cher bermaksud membantu asisten ayahnya dan Josh untuk menangani beberapa berkas. Namun hal ini malah membuat asisten ayahnya tersebut marah karena si Cher ini tidak bisa melakukannya dengan baik. Bukan hanya itu aja, pria ini juga mengatakan kalimat yang cukup kasar hingga membuat Cher sakit hatinya. Setelah pria itu pergi, Josh pun mencoba menenangkan Cher. Ia mengatakan kalau Cher sudah melakukan yang terbaik. Di saat itu keduanya pun akhirnya menyadari kalau mereka ternyata saling menyukai satu sama lain dan akhirnya mereka pun mengungkapkan perasaannya tersebut. Waktu pun terus berlalu dan kini Cher beserta teman-temannya terlihat mendatangi sebuah pesta pernikahan yang tidak lain adalah guru mereka sendiri, yaitu Miss Toby dan Mr. Hall. Di acara tersebut juga terlihat ternyata si Tae ini telah menjalin hubungan dengan Travis. Inilah yang menyebabkan Travis berubah. Saat itu, para pria mengejek wanita yang suka memperebutkan bunga pengantin. Gak lama kemudian, Josh pun menantang Cher jika ia bisa mendapatkan bunga tersebut. Ia akan memberikan Cher $200. Tentu saja tantangan ini diterima oleh Cher. Tidak lama setelah itu, semua wanita yang berada di sana berkumpul dan siap-siap untuk memperebutkan bunga tersebut. Gak lama kemudian, Miss Toby pun melempar bunga. Cher pun akhirnya datang dan berhasil merebut bunga tersebut. Film ini ditutup dengan menampilkan Josh dan Cher yang saling berciuman satu sama lain setelah Cher mendapatkan bunga tersebut. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.